Siap berjuang membela ulama dan habaib? Jangan kasih angin sama kimat dan mukimat, wabil khusus si Fuad botak pleret. Kalau bapak polisi sama bapak TNI kagak mau nangkep tuh si Fuad botak pleret, kita yang tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Kita tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Cuman kalau sudah ketangkap giginya rontokin dulu, setuju? Artinya apa khinabillah? Ba'alawi ini keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Sekalipun jangankan yang baik, walau mimman ghadaba lakum, sekalipun orang yang tersenang, benci, orang suka, orang demen, iya, ya kayak Imaduddin, wa man tabi'ahu, dan sebagaimana orang yang mengikutin dia. Seperti siapa? Seperti si Fuad pleret botak. Itu dia bang, Fuad pleret botak, kentut aja bau, masih lagu-lagunya. Iya, ngatain Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri laknatullahi alaih. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, tenang, jangan khawatir. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Peristiwa demi peristiwa terkait nasabah Alawi ini bagaikan film India. Iya, film India bang. Dia kucu-kucu tahe. Coba perhati anda, film India anak muda pun kalah duluan, betul tidak? Betul nggak? Yang namanya anak muda atau anak muda orang baik itu kalahnya awal-awalan. Kita lihat Amitabh Bachchan waktu main film selalu kalah, ya, tapi ending akhirnya menang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa yang dimaksud? Kalau zaman dulu kan jelas. Maksud daripada tafsir isyari, tafsir ada tiga. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil isyari. Al-Imam Abdullah bin Abbas pernah ditanyakan apa yang dimaksud dengan turunnya ayat idza jaa nasrullah wal fath. Kata beliau, ayat ini mengisyarahkan kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini juga memberikan isyarah daripada ruwaibidah yang pernah disampaikan oleh Nabi. Siapa yang ruwaibidah itu? Orang bodoh jadi kiai. Betul? Kalau orang bodoh jadi kiai, otaknya pindahnya kemana? Ke lubang bool. Lah iya benar. Maka oleh sebab itu ngomongnya ngalor ngidul. Kemarin ngomong begono, sekarang ngomong begini. Begitu Pak. Maka ciri-ciri dari mereka itu persis. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala titipkan saya ke dalam lubang mau ngomong lubang bool bagaimana? Dititip saya di, salah lagi bayar. Apa? Lubang bool ya? Iya dah, begitu. Tapi subhanallah, walaupun saya dibenci, ditentang, mau dibunuh zaman dulu, zaman mukimat, tapi Allah tetap melindungi saya. Kenapa? Karena patokan saya adalah kebenaran. Mati di dalam kebenaran adalah syahid fisabilillah. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah. Ini singkat-singkat ya. Belum 5 menit pan. Lantar kita kagak bisa sunnah malam Idul Fitri pan. Terakhir akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah. Ini masih gak jelas padat. Iya. Dahulu Al-Imam Yafi'i sudah mengisbat nasabah Alawi di abad 7 Hijri.
Beliau mengungkapkan dengan syair yang tidak pernah ditemukan oleh kimat dan mukimat. Apa syairnya? Wa hadara mautu biha qaumun bifadlihim. Saya jangan ditawain ngapa? Grogi kita. Kita bukan kayak penceramah-penceramah yang lain. Kita mau bisa ceramah, Bang. Lagi belajar ini, Ge. Gemeter tuh kaki kita. Aduh. Yastamtirul waqiful hami minad diyami banu aba alwi wal kiramu banu ibadus sadatil hamuna lil harami ibadatus sadatil alhamun lil harami. Ya Allah, kadang-kadang nawain orang kagak enak ya. Di Hadramaut ada kaum berkat fadilahnya, seorang pendosa minta hujan dengan berkatnya. Merekalah Banu Aba Alwi yang nasabnya mulia, yakni para sadah pembela tanah haram yang mulia, yakni para sadah pembela tanah haram yang mulia. Takbir, takbir, sallu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Alhamdulillah. Khilafillah yang dirahmati oleh Allah. Siap berjihad membela ulama dan habaib? Siap berjuang membela ulama dan habaib? Insya Allah mati kita mati syahidan. Amin. Amin ya Rabbal. Ingat, jangan kasih angin sama kimat dan mukimat, wabil khusus si Fuad botak pleret. Jelas tidak? Kalau bapak polisi, ada bapak polisi, kalau bapak polisi sama bapak TNI kagak mau nangkep tuh si Fuad botak pleret, kita yang tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Kita tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Cuman kalau sudah ketangkap giginya rontokin dulu, setuju? Setuju kagak? Gak percuma nangkep dong, bawa kantor polisi, percuma ya. Orang danta kalau orang kata gabus mah. Giginya dulu dirontokin sama rahangnya dipatahin. Begitu. Alhamdulillah. Terakhir. Sekarang hilang ini. Ada amalan supaya kuat iman dan Islam kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini yang paling berat adalah wabah, penyakit, virus Imaduddin wa ahlihi. Maka marilah kita bacakan salawat ini. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Sekali. Khamsatun utfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Salli wa sallim daiman ala nabi khairil anam Muhammadinil Mustafa wa ahlihi dhawil maqam. Salli wa sallim daiman ala nabi khairil anam Muhammadinil Mustafa wa ahlihi dhawil maqam. Enggak kuat hati saya. Akhirnya billahin rahmati ya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Semua kesalahan itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan kemudian Allah yang memberikan orang dapat hidayah, dapat maghfirah. Fayu'adzibu liman yasha
wa fayu'adzibu liman yasha fayaghfiru liman yasha. Apa kebalik ya? Kadang-kadang keder gitu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Kan kita bukan hafal Quran, Bang. Kalau hafal mah kan nggak boleh salah, Bang. Kalau orang kagak hafal wajar salah ya. Alhamdulillah salah lagi karena apa namanya? Apa demam panggung ini geter ini benar. Oke, baik, terima kasih. Itu hanya sebatas narasi kita ya. Bukan ceramah ini mah, mohon maaf ya Habibana. Wabil khusus Habib Mahdi ini, beliau di sisi saya adalah abu-abu sama pintu langit. Asbab beliau saya berkenal dengan Al Habib Gasim, Habib Abdullah, Habib Alwi yang subhanallah udah dikasih alpat buat saya ini. Syukran Bib, alpatnya buat saya ya. Allahu Akbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kemaafannya. Saya akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa nggak? Takbir. Ini menandakan, lu jangan terlalu benci-benci ntar cinta. Nah ini dia, ya nggak? Terlalu benci dia. Habaib dibilang jahanam, ya. Saya kalau lihat video yang dulu gedek juga, ya nggak? Habaib Alwi 2005 rungkat jahanam, waduh. Orang nanti, gitu. Tapi alhamdulillah orang terlalu benci-benci akhirnya jadi cinta. Nah, makanya hati-hati. Tapi kita kudu cinta, ya. Jadi cinta terus ya sama habaib. Siap cinta apa tidak? Berkah dia. Kita tinggal tunggu atu-atu ntar. Ya nggak? Dapat alpat dari Habib Alwi, luar biasa. Ya, ini viral itu nih. Ya, Tangku Kori dapat alpat dari Habib Alwi. Ya, belakangnya Ba Alwi. Ya, alhamdulillah. Takbir. Habaib ini baik-baik semuanya, betul nggak? Ya nggak? Habib Mahdi ngasih panggung, alhamdulillah. Habib Alwi ngasih sound system, ya nggak? Alhamdulillah. Nggak cuma sound system, alpart dikasih. Buat siapa? Buat Tangku Kori. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Makanya doain nih Habaib semua panjang umur. Bagus gak? Tapi ingat, saya ingin disampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut. Itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo, itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi, Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaitan, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita belum, kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan.
Nanti nunggu setahun kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tidak ada tawar-menawar, betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, ormas sama ormas berantem, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik